Halo semua, aku Cynthia, teman belajar konselingmu. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu teori yang paling sering digunakan dalam psikologi perkembangan, yaitu teori Piaget. Teori Piaget sendiri dikembangkan oleh seorang psikolog asal Swiss yang bernama Jean Piaget. Teori Piaget adalah sebuah teori tentang perkembangan kognitif anak yang melihat bahwa perkembangan kognitif berasal dari pemikiran atau akal seseorang manusia. Jean Piaget sendiri adalah seorang ilmuwan yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Newcastle, Swiss. Beliau mendapat gelar PhD dalam ilmu alam di Universitas Newcastle. Sejak kecil, Piaget menunjukkan minat yang besar dalam bidang biologi dan juga ilmu pengetahuan alam. Beliau juga menerbitkan makalah pertamanya pada usia 11 tahun. Piaget sendiri berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam serangkaian tahap dan terstruktur, di mana setiap tahap mencerminkan cara berpikir yang berbeda di kemampuan kognitif yang semakin kompleks. Dalam arti lain, semakin tumbuh manusia, maka semakin tumbuh pula kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan kognitif tentu saja dipengaruhi oleh masa hidup seseorang. Jean Piaget mengembangkan beberapa konsep kunci dalam teorinya tentang perkembangan kognitif, termasuk asimilasi, akomodasi, dan juga skema. Yang pertama ada skema. Skema sendiri adalah struktur mental atau kerangka kerja yang digunakan individu untuk memahami dan mengorganisir informasi. Dalam kata lain, bisa dijelaskan bahwa skema digambarkan sebagai kepingan puzzle dalam otak manusia yang nantinya akan menyusun menjadi sebuah pengetahuan baru. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi sendiri adalah proses di mana individu mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, atau kepingan puzzle yang tadi kita sebut dengan skema menyusun. Jadi skema atau kepingan puzzle tadi yang kita yang berupa kepingan-kepingan tadi bersatu dan membentuk suatu informasi baru yang kita sebut dengan asimilasi. Selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana individu mengubah atau memperbarui skema yang ada untuk memasukkan informasi yang baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dalam kata lain, pada saat proses akomodasi, skema diubah untuk memasukkan informasi baru. Jadi skema-skema yang tadinya pure atau murni yang tidak sesuai dengan keadaan saat itu diganti dengan informasi baru. Selanjutnya, Jean Piaget membagi tahapan perkembangan menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan sensomotor, yaitu ketika anak berusia 0-2 tahun, di mana anak belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik. Mereka memulai memahami dunia melalui interaksi fisik. Kemudian tahapan kedua yaitu tahapan praoperasional, pada saat anak berusia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol-simbol untuk menggambarkan objek dan pengalaman. Mereka cenderung berpikir bahwa egosentris dan belum mampu memahami perspektif orang lain. Pada tahap sensomotor, anak belajar sesuai dengan apa yang dia temukan. Mungkin kita sering melihat bayi memegang mainan, memegang makanan. Bayi cenderung memainkan makanan karena dia baru menemukan bahwa sesuatu yang dipegang itu adalah mainannya. Lalu pada tahap praoperasional, bayi atau anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk menggambarkan objek dan pengalaman. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengenal bahwa bisa membedakan antara makanan dan juga mainan. Tetapi pada saat ini, anak masih berpikir secara egosentris dan belum mampu memahami perspektif orang lain. Dalam kata lain, bayi masih cenderung keras kepala dan tidak menerima pelajaran dari orang yang lebih dewasa.
Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun, di mana anak mulai berpikir logis tentang objek konkret. Mereka dapat memahami konsep seperti konservasi, tetapi masih kesulitan dengan pemikiran abstrak. Lalu tahap operasional, tahapan yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu ketika anak berusia 11 sampai 16 tahun. Di mana pada tahap ini anak dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Mereka mampu merumuskan ide-ide kompleks dan berpikir tentang kemungkinan yang tidak nyata. Singkatnya, pada dua tahap ini anak sudah bisa menerima pelajaran dari orang lain dan menerima pendapat orang lain sehingga bisa membandingkan dengan pemikirannya sendiri. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang teori Piaget. Selanjutnya, Cynthia bakal menjelaskan 4 jurnal ilmiah berkaitan dengan teori Piaget yang Cynthia temukan dari berbagai media. Yang pertama, ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Anita Rahmania dan Maimuna dan juga Indri Mahmuda yang berjudul Kritik Terhadap Teori Perkembangan Kognitif Piaget pada Tahap Anak Usia Sekolah Dasar. Pada jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa teori perkembangan kognitif Piaget merupakan teori yang telah banyak digunakan oleh para ahli. Tentu saja seperti yang kita tahu ya teman-teman. Namun teori pada tahapan perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget tidak semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan dan banyak menuai kritikan. Maka penulis menginginkan tulisan ini menjadi kritik teori perkembangan kognitif menurut Piaget pada tahap tingkat dasar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan juga observasi, serta melakukan teknik analisis data melalui cara mereduksi. Kemudian, penulis menyajikan data dan menarik kesimpulan serta menguji triangulasi. Penelitian sendiri dilakukan di SD Negeri 1 Nirwana dan yang menjadi subjek adalah peserta siswa SDN 1 Nirwana dengan rentang usia 6-12 tahun yang duduk di bangku sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini sendiri didapatkan bahwa siswa SDN 1 Nirwana menunjukkan bahwa perkembangan intelektual pada peserta didik tidak bisa disamaratakan. Sebab apa? Sebab masing-masing anak mempunyai tingkat kognitif yang berbeda. Pada anak yang berusia sekolah dasar yaitu 6-12 tahun berada pada tahapan operasional konkret dan abstrak, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan kritikan terhadap teori perkembangan kognitif Piaget, bahwa setiap anak memiliki proses perkembangan yang tidak sama, dan pada usia anak sekolah dasar tidak hanya pada tahap konkret tetapi juga mampu untuk berpikir pada tahap operasional formal. Jurnal yang kedua adalah tulisan Leni Marinda yang berjudul Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Problematikanya pada Anak Usia Sekolah Dasar. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, dan memecahkan masalah serta mengetahui sesuatu masalah. Jean Piaget sendiri adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan menggunakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Jean Piaget yang juga ahli biologi menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan sensori motorik yaitu umur 0-2 tahun, kemudian tahap praoperasional 2-7 tahun, tahapan operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Dalam memahami dunia secara aktif, anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekvilibrasi. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasi-informasi yang ditemukan. Menurut Piaget sendiri, anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif. Pada teori ini, anak diprediksi memiliki kematangan secara kuantitas maupun kualitas berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Perkembangan kognitif pada suatu tahap merupakan melanjutkan dari perkembangan kognitif tahap sebelumnya. Problem kognitif yang muncul pada anak usia sekolah dasar dilihat dari teori perkembangan kognitif ala Piaget, diantaranya disleksia, dysgrafia, dan
diskalkulia. Nah, selanjutnya jurnal yang ketiga berjudul Analisis Teori Perkembangan Kognitif Biasa pada tahap anak usia operasional konkret, yaitu 7-12 tahun dalam pembelajaran matematika, yang ditulis oleh Ridho Agung Juwantara. Pada penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai teori yang dikembangkan oleh Jan Piaget terhadap pembelajaran matematika sesuai tingkat berpikir anak pada tahap usia operasional konkret, yaitu 7-12 tahun. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara, serta analisis datanya menggunakan konten analis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak pada tahap usia operasional konkret, yaitu 7-12 tahun dalam pembelajaran matematika ini berbeda-beda hampir pada setiap tahap usianya. Selain tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda, model dan metode serta penanganan yang digunakan juga sangat bervariatif bergantung dengan fase usianya. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan guru dalam mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan juga tepat sasaran. Terlebih dapat mendorong pencapaian dan juga tujuan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya teman-teman, jurnal yang terakhir adalah jurnal yang ditulis oleh Siti Aisyah Mukmin yang berjudul Teori Perkembangan Kognitif Jan Piaget. Dalam tulisannya, Siti Aisyah Mukmin menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami dan mengolah informasi, memecahkan masalah, serta mengetahui sesuatu. Jan Piaget sendiri adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif yang kemudian mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahap sensori motorik, yaitu usia 0-2 tahun, pra-operasional yaitu 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 tahun. Dalam memahami dunia secara aktif, anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan juga ekilibrasi. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Menurut Piaget sendiri, anak menjadi urutan yang sudah pasti dari tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Pada setiap tahap, baik kuantitas maupun kualitas kemampuan anak menunjukkan peningkatan. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai teori Piaget dan juga beberapa review jurnal yang bisa Cynthia sajikan pada kalian. Jangan lupa like dan subscribe. See you!